Ngapain kamu ngejahit malam-malam begini sih? Bajunya sobek, makanya dijahit biar bisa dipakai lagi. Yaelah kamu tuh selalu aja ribet sama urusan baju. Tiap mau pergi, tiap mau ada acara, pasti yang dipikirin baju. Ya emang kenapa? Segini aku berusaha sendiri biar gak nuntut apapun ke kamu. Coba kalau aku gak jahit, aku mau pakai apa? Oh gitu, jadi ceritanya nyindir aku nih. Asal kamu tahu ya, di hidup ini banyak yang lebih penting daripada mikirin baju. Wajar aja sih kamu ngomong begitu. Soalnya kamu itu kan gak pernah ngerasain gimana jadi aku, dan gak pernah peduli sama perasaan aku. Aku capek dengar keluhan yang sama dari mulut kamu itu. Kamu harusnya belajar menerima keadaan. Jangan kebanyakan dengerin omongan orang-orang luar. Hidupnya jadi makin aneh. Ya Allah, ini lagi. Mana warnanya udah pudar, benangnya juga mulai keluar. Tapi nggak apa-apa deh, soalnya cuma baju ini yang paling mending dibanding yang lainnya. Kok malah jadi kelihatan makin tua sih pakai baju ini? Aduh, mana ada yang sobek? Bakal kelihatan gak ya? Mas, menurut kamu baju ini masih pantas gak kalau dipakai buat kondangan? Pantes-pantes aja, ke kondangan kan cuma dateng, duduk, makan. Nggak perlu ribet mikirin baju sih. Tapi baju ini tuh udah lama banget mas, warnanya aja sampai pudar. Terus ini juga ada yang sobek tuh. Orang nggak bakal merhatiin sedetail itu. Kamu aja yang kurang percaya diri. Iya sih, tapi aku malu mas. Masa ke acara orang pakai baju kayak gini? Kamu ngapain malu? Kamu kan datang karena diundang. Nggak ada ketentuan juga kan harus pakai baju apa. Jadi ya udahlah, nggak usah terlalu mikirin penampilan. Hidup itu yang penting hemat, bukan buat pamer-pamer baju. Iya, aku ngerti. Mungkin akunya aja yang lebay. Ya udah, sana cepetan berangkat. Dandan dari subuh jam segini belum kelar-kelar. Aduh. Yang penting datang. Semoga nggak ada yang komen soal baju yang aku pakai ini. Caca, datang juga kamu? Kok nggak sama suami? Iya bu, suami lagi males katanya, jadi aku datang sendiri. Gamisnya kelihatan udah jelek banget. Loh, ini kok sobek?
Kamu nggak sadar apa gimana? Hah? Emang sobek? Tadi di rumah nggak sadar soalnya. Aduh, ya ampun. Lagian, masa ke tempat hajatan pakai baju kayak gitu? Malu atuh diliatin orang. Aku emang nggak punya baju lain, Bu. Hah? Masa sih? Iya, semua baju-baju aku itu udah lama. Mau beli baru juga nggak ada uang. Ya Allah, Ca, kamu itu perempuan. Masa nggak mikirin penampilan sama sekali? Bukan gak mikirin, Bu. Saya pengen. Tapi ya keadaan kayak gini. Ya, kamu tuh harusnya berani minta ke suami, Ca. Masa baju udah sobek masih dipakai? Jangan sampai orang-orang ngomongin kamu loh. Malu banget rasanya. Tadi di kondangan, aku malu banget, Mas. Malu kenapa lagi sih? Baju yang aku pakai itu kan robek, dan ternyata ada yang nyadar. Terus aku sampai diketawain, dan malu banget rasanya, Mas. Ya terus kenapa? Namanya juga baju lama. Udahlah, gak usah diambil hati. Biarin aja orang mau komentar apa ke kamu. Tapi aku ngerasa malu, Mas. Apalagi itu kan acara kondangan. Orang-orang pada pakai baju bagus, sedangkan aku baju robek aja masih dipakai. Aku pengen punya satu aja baju yang layak. Boleh nggak, Mas, kalau aku beli baju? Is, nggak boleh. Kamu tuh harus sadar kalau hidup kita aja masih susah. Jadi uangnya buat kebutuhan aja. Jangan dipakai buat beli baju-baju mahal. Tapi, Mas, cuma satu aja. Masa nggak boleh sih? Aku nggak minta yang mahal kok. Aku cuma pengen punya satu baju yang bisa dipakai buat ke acara biar nggak malu. Kalau aku bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Percaya diri aja pakai baju yang ada. Orang miskin itu harus tahu diri. Nggak usah sok, apalagi banyak gaya. Aku tahu hidup kita itu masih susah, tapi jangan pelit kayak gini dong, Mas. Aku ini perempuan. Aku harus peduli juga sama penampilan aku. Hei, jaga omongan kamu ya. Aku itu bukan pelit, tapi aku kayak gini karena pengen kita hemat. Kamu tuh nggak ngerti gimana rasanya jadi aku. Assalamualaikum, maaf mengganggu sebentar nih, Ca. Mau nawarin produk. Waalaikumsalam. Bu Tini, sini sambil duduk aja biar gak pegal. Kebetulan aku lagi keliling, ada beberapa model baru. Kali aja kamu ngerasa cocok nih. Bagus ya, Bu, bahannya juga adem. Ya bagus dong.
Warnanya juga bikin kulit cerah. Dipakai ke pengajian juga masuk. Lembut banget. Kalau boleh tahu ini harganya berapa ya, Bu? Kalau cash 300.000, tapi tenang aja, bisa dicicil kok. 50.000 seminggu, jadi nggak bakal berat aksurannya. Oh, bisa dicicil ya, Bu? Iya, banyak juga orang sini yang ngambil. Kamu kan jarang beli baju. Sekali-sekali lah cobain kredit ya aku. Gak bakal nyesel kok. Iya sih, tapi kayaknya aku nggak bisa, Bu. Kenapa? Ya udah, buat kamu mah nggak usah pakai DP deh. Nanti cicilan pertama di minggu depan. Duh, tetap nggak bisa, Bu. Soalnya suami nggak izinin aku buat beli baju. Ya udah, aku nggak maksa. Tapi kalau berubah pikiran, kabarin aja ya. Nanti aku kesini lagi. Akhirnya sampai rumah juga. Aku beli sesuai catatan ya, Mas. Gak ada yang aneh-aneh. Ini apa? Kenapa beli sayuran segini banyaknya? Soalnya kemarin kamu bilang butuh makan sayur. Jadi itu aku belinya agak banyak. Terus ini apa? Emang ayam segini cukup buat seminggu? Cukup, Mas. Ya bagus deh. Aku cuma gak mau ada pengeluaran aneh-aneh. Apa? Kenapa lagi? Kenapa sih aku selalu nggak boleh beli baju? Sampai kamu segini ketatnya soal pengeluaran kita. Lah, kenapa bahas itu lagi sih? Soalnya semua baju aku udah nggak layak, Mas. Udah pudar, bahkan pada sobek-sobek. Aku malu, Mas, sebagai istri. Orang bakal nganggap aku nggak bisa ngejaga penampilan. Selama masih nutup badan, ya dipakai aja. Gak usah mikirin omongan orang lain. Pokoknya aku gak bakal setuju kalau kamu mementingkan beli baju dibandingkan kebutuhan. Ingat ya, hidup itu pakai logika. Kita harus hemat. Iya, aku tahu. Tapi aku nggak minta baju yang mahal-mahal. Tapi kesannya kamu kok ini nggak peduli sama sekali sama aku, Mas. Mau maksa gimana pun, kamu nggak bakal mau denger kan? Hahaha. Nah, itu ngerti. Udahlah, fokus ke dapur aja. Jangan minta yang macem-macem. Kamu nggak ada usaha buat bahagiain aku ternyata, Mas. Bentar lagi kan ada pengajian rutinan ya. Kita mau pesen seragam pengajian sama ibu-ibu jamaah yang lain. Kamu mau ikutan juga nggak, Cak? Biar seragaman. Kayaknya aku nggak ikut dulu deh. Ya, kenapa? Ayo ikutan aja. Nggak perlu mahal kok harganya. Apalagi warna seragamnya bagus. Cocok buat dipakai acara-acara juga. Duh, tapi suami aku nggak izinin beli baju. Sebenarnya aku juga pengen banget.
apalagi buat acara kayak gitu. Ya ampun, Ca, suami kamu itu kebangetan banget sih. Terlalu ngekang, tau nggak sih? Enggak Bu, dia cuma pengen hemat dan aku juga ngerti kok. Ca, kamu tuh berhak buat minta yang kamu butuhin, termasuk pakaian. Itu juga bagian dari pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya. Iya, apalagi aku perhatiin kamu itu hampir nggak pernah beli baju loh. Tiap ada acara selalu pakai baju yang itu terus. Kalau masih layak sih nggak apa-apa, tapi kan buktinya enggak. Sampai ada yang udah sobek, tapi masih aja kamu pakai. Aku tahu, tapi aku bingung harus gimana. Aku nggak bisa ngelawan apa kata suami aku. Kalau kamu terus ngalah, dia nggak bakal ngerti perasaan kamu. Kita paham kalau emang keuangan kalian masih rendah, tapi kalau dilihat dari sikap suami kamu, kayaknya dia emang egois deh, sampai nggak pedulin kamu sama sekali. Iya, mungkin karena aku nggak pernah berani buat ngelawan. Sampai akhirnya dia bersikap seenaknya kayak gini ke aku. Padahal aku cuma berusaha buat jadi istri yang baik, tapi semua itu nggak ada balasannya sama sekali. Harusnya kamu bisa tegas, Ca. Jangan mau diginiin terus. Kamu juga berhak bahagia. Iya bener, Ca. Kamu harus bisa berani buat meminta apa yang menjadi hak kamu sebagai istri. Iya, aku bakal coba. Makasih ya buat sarannya. Sedikit lagi, asal nutup aja biar gak kelihatan banget robekannya. Ngapain kamu ngejahit malam-malam begini sih? Bajunya sobek, makanya dijahit biar bisa dipakai lagi. Yaelah kamu tuh selalu aja ribet sama urusan baju. Tiap mau pergi, tiap mau ada acara, pasti yang dipikirin baju. Ya emang kenapa? Segini aku berusaha sendiri biar gak nuntut apapun ke kamu. Coba kalau aku gak jahit, aku mau pakai apa? Oh gitu, jadi ceritanya nyindir aku nih. Asal kamu tahu ya, di hidup ini banyak yang lebih penting daripada mikirin baju. Wajar aja sih kamu ngomong begitu. Soalnya kamu itu kan gak pernah ngerasain gimana jadi aku, dan gak pernah peduli sama perasaan aku. Aku capek dengar keluhan yang sama dari mulut kamu itu. Kamu harusnya belajar menerima keadaan. Jangan kebanyakan dengerin omongan orang-orang luar. Hidupnya jadi makin aneh. Aku juga capek kayak gini terus sama kamu. Sadar gak sih? Kamu tuh egois, Mas. Hahaha, terserah kamu mau bilang aku apa. Aku sama sekali nggak peduli. Nggak apa-apa, mereka semua pakai seragam, sedangkan aku enggak. Yang penting bisa ikut di acara pengajian ini. Kamu kenapa nggak ikutan pakai seragam, Ca? Iya, enggak. Aku nggak ikut pesen, Rin. Kenapa? Kemarin kan udah diajak. Padahal kalau belum ada uangnya, kamu tinggal bilang. Pasti boleh dicicil kok. Bukan soal itu, karena kamu kan tahu kalau suami aku nggak izinin aku buat beli baju apapun. Ca, kamu tuh kenapa sih nggak pernah ngelawan?
Emang kamu nyaman kayak gitu terus? Sebenarnya aku juga capek ngadepin sikap dia. Tapi tiap aku ngomong, katanya aku kebanyakan nuntut. Aku jadi nggak bisa berbuat apa-apa lagi selain nurut. Tapi ini bukan soal nuntut, ini soal harga diri. Aku juga tahu, pasti kamu pengen kan kayak istri-istri pada umumnya, bisa beli ini, itu sesuai kemauan. Apalagi buat beli baju baru. Tapi kok bisa kamu diem terus, padahal udah dikekang? Aku cuma mau rumah tangga aku baik-baik aja. Mungkin aku bakal jalanin ini sampai aku bener-bener ngerasa capek. Kalau rasa sabar itu udah hilang, akan ada waktunya buat aku bersikap tegas. Aku cuma berharap semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu juga ya, Cak. Aku nggak tega lihat kamu kayak gini. Udah nggak apa-apa, aku baik-baik aja kok. Baju kamu kok jelek banget sih? Gak apa-apa lah bu, soalnya tadi aku kesini gak sempet ganti baju, makanya cuma pakai baju seadanya. Ini udah pudar, terus sobek lagi. Kamu gak punya baju lain? Ada, tapi ya sama aja. Kamu kenapa, Nak? Aku sebenarnya nggak baik-baik aja pak, bu. Aku nggak boleh beli baju sama sekali sama suamiku. Sampai akhirnya penampilan aku sekarang kayak gini. Hah? Gak boleh? Maksudnya gak boleh gimana sih? Katanya baju itu bukan kebutuhan selama masih ada yang dipakai walaupun udah pada robek. Ya Allah, Cak, kamu itu istrinya, bukan pembantu. Hemat itu boleh, tapi merendahkan istri itu paling gak benar. Aku juga bingung harus gimana lagi. Aku malu sama orang-orang yang suka ngomongin soal penampilan aku. Ibu gak bisa ngelihat anak ibu diginiin. Kamu tunggu di sini sebentar, Nak. Nak, dengar ayah. Kamu itu punya perasaan. Kamu gak boleh nurut buta sama suami sendiri. Ayah bukan nyuruh kamu ngelawan, tapi kamu harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang enggak. Nih, ambil ini. Nanti kamu harus pakai. Masih bagus-bagus kok bajunya. Bu, ini kan baju ibu. Kenapa malah dikasih ke aku? Ibu nggak tega kalau harus ngelihat kamu terus pakai baju kayak gitu. Kamu bukan cuma ngelukain hati aku, Mas, tapi juga orang tua aku. Mereka pasti sedih ngelihat penampilan anaknya kayak gembel begini. Mas, aku mau ngomong. Ngomong apa lagi sih? Malam-malam begini. Aku mau beli baju, nggak apa-apa ya? Pakai uang tabungan aku sendiri kok. Baju lagi? Emang baju kamu masih kurang? Bukan kurang, Mas, tapi banyak yang udah nggak layak. Aku sampai ditegur ibu karena baju yang aku pakai udah robek. Robek dikit doang dipermasalahin. Kamu mau pamer ke siapa sih emangnya? Kayaknya maksa banget pengen beli baju baru. Ini buat aku sendiri. Aku capek selalu direndahin. Kamu udah mulai membangkang ya sekarang. Aku ini suami kamu, dan seorang istri itu patuh sama suami, bukan bikin peraturan sendiri. Ya udahlah, biarin aja. Kan uang ini hasil nabung aku. Karena aku nggak ngambil dari kamu uangnya. Jadi aku bebas beli apapun. Tetep aja gak boleh. Kamu gak berhak ngelarang aku. Yang ini juga makin tipis. Ya ampun, untung tadi aku bersihin bajunya pakai sikat biasa. Caca, astaga, itu baju-baju kamu. Ibu.
Iya, Bu. Kok ibu ada di sini? Ibu pengen lihat gimana kondisi kamu. Tapi kok bisa sampai kayak gini sih? Ini udah gak pantas dipakai. Mas Bimo bilang masih layak, jadi nggak perlu beli baju baru, Bu. Belum perlu gimana maksudnya? Kamu istrinya, bukan pembantu. Masa baju jelek begini dipakai terus? Aduh, kok ada ibu di sini? Kamu nanya kenapa? Lihat itu, baju istri kamu. Baju lagi. Gak anak, gak ibunya, sama aja ternyata. Masih bisa dipakai, Bu. Berani-beraninya kamu ngomong begitu. Kamu pikir harga diri istri kamu bisa dijaga kalau penampilan gembel kayak gini? Harusnya kamu malu sebagai suami, karena bakal kelihatan kalau kamu ini gak bisa mencukupi. Bu, udah Bu. Enggak, ibu gak bisa diam. Ini yang kamu kasih ke istri kamu. Kehidupan kayak gini. Saya minta maaf, Bu. Saya belum bisa bikin Caca bahagia. Bukan belum bisa. Kamu gak mau karena kamu egois. Ayo Cak, kamu ikut ibu. Aku capek Mas. Jangan harap kamu bisa bahagia kalau gak bisa nyenangin istri.